Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Perina dari kelas 4B Manajemen Resort dan Leisure dengan NIM 2100887. Di sini saya akan menerangkan tentang hasil yang sudah saya kerjakan untuk ujian akhir semester Manajemen Keuangan. Baik, untuk nomor satu, dari data di atas, maka isilah Daily Revenue Report Hotel pada tanggal 30 Mei 2022. Nah, berikut ini sudah saya kerjakan kolom-kolom yang awalnya kosong dari kolom actual dan variance untuk today, month to date, dan year to date. Nah, untuk kolom today yang aktual itu saya dapat dari revenue yang dari sini. Saya pindahkan ke bawah sini sesuai dengan description yang ada di sini. Nah, untuk variance saya dapatkan dengan aktual dikurangi dengan budget, maka dapatlah hasilnya segini. Dan begitu juga dengan month to date dan year to date. Nah, untuk total revenue-nya dari total keseluruhan dari kolom aktual, saya tambahin satu-satu, variance, begitu juga sampai year to date. Nah, untuk statistiknya, ini udah saya kerjakan untuk yang masih kosong, kolom-kolom yang kosong. Nah, untuk room available itu ada 165, room sold-nya itu ada 125, maka okupansinya saya mendapatkan 75,76%. Itu saya dapatkan dengan membagi room sold dibagi dengan room available dikali dengan 100%. Maka dapatlah okupansinya sebesar 75,76%. Untuk average room rate-nya itu saya mendapatkan dari total room revenue dibagi dengan number of room sold, maka dapatlah hasilnya sebesar 386.418. Nah, untuk variansnya sendiri, saya dengan cara mengurangi today dan budget. 165 dibagi 165 sama dengan 0. Begitu juga ke bawahnya. Begitu juga dengan month to date, kolom month to date, dan kolom year to date. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, berikut ini soalnya, yaitu dari revenue diketahui bahwa hotel tersebut memiliki figure cost dan expenses seperti berikut ini. Nah, ini soal dan ini jawaban dari saya. Dari data figur tersebut, maka isilah laporan laba rugi berikut ini. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari saya. Caranya untuk mencari revenue sendiri yaitu dengan eh, persen of TR dari 1.394,084.084.000 dibagi dengan 1.386.237.397 dikali dengan 100, maka dapatlah hasil persen of TR-nya itu 76,001%. Begitu juga dengan budget. Budget itu caranya masih sama, yaitu 1.091.791.604 dibagi 1.477.247.206 dikali 100, maka terdapatlah hasil persen of the R-nya yaitu 73,90%. Nah, selanjutnya cost of sales. Hmm, Untuk cost of sales sama caranya, dan payroll related expense itu dibagi dengan total revenue. Jadi 89, sebentar saya ke ataskan, 89.365.657 dibagi dengan 1.386.237.397.397.000 dikali dengan 100, maka dapatlah hasilnya 8,44%. Begitu juga dengan ke bawah dan begitu juga dengan ke sampingnya. Nah, cara-cara tersebut itu sesuai sama
dari month to date dari kolom month to date period dan year to date period. Nah, untuk eh, kolom-kolom yang saya tanda merah ini yaitu dari hasilnya ini berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Misalnya ini op DPT payroll itu saya dapat dengan menjumlah room, hasil dari room ini ditambah dengan food and beverage. Jadi 8,44% ditambah dengan 5,71%. Maka dapatlah hasilnya 14,14%. Begitu juga dengan kolom yang ke sini, dan ke sini. Begitu juga dengan ke sini. Semuanya caranya seperti itu. Nah, untuk yang uh, diwarnai merah untuk undistribute payroll itu saya dapat hasilnya dari eh, total ANG ditambah human resource, ditambah sales and marketing, dan ditambah maintenance. Jadi hasil dari 95,50% itu didapat dari 74,86% ditambah 0,71 ditambah 3,85 ditambah 1,93 ditambah 81,35%. Maka dapatlah hasil 95,50%. Begitu juga dengan di sampingnya, seperti ini. Hasil-hasil yang di bawahnya ini, itu sama caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Begitu juga dengan ini, dan undistribute yang di bawah ini, dan of DPT other expense yang ini sama caranya sesuai yang saya jelaskan. Nah, untuk total total other expense itu saya dapat dari revenue dikurang payroll dan related expense dan dikurang dengan other expense. Nah, untuk GOP sendiri saya rumusnya dari total revenue dikurang total other expense dikurang total payroll and related expense, dikurang cost of sales. Jadi dapatlah hasilnya seperti ini, di bawah ini. Itu caranya sama semua. Nah, seperti itu tabel yang saya kerjakan ini, rumus-rumusnya. Nah, untuk menjawab soal yang terakhir, berikanlah analisis Anda secara deskriptif terhadap laporan laba rugi tersebut untuk meningkatkan performa perusahaan dan buatkan dalam presentasi. Nah, saya ingin menjelaskan, nah dari analisis yang saya dapatkan dari laporan di atas, bahwa Hotel Bintang 4 di Kota Bandung sesuai dengan studi kasus ini, untuk tanggal 30 Mei mengalami keuntungan. Namun untuk keseluruhan pada bulan Mei mengalami kerugian mencapai kurang lebih 120 juta. Namun hal itu dapat ditutupi oleh hasil laporan per tahun, laporan year to date-nya. Sedangkan month to date-nya itu pada bulan Mei mengalami kerugian seperti hasil yang sudah saya jabarkan tadi. Terdapat minus di sini, di bagian sini. Sedangkan di bagian year to date ini tidak terdapat minus. Nah, kemudian untuk hasil laba rugi yang diterima per bulan ternyata mengalami kerugian yang cukup signifikan bagian GOP ya, benar seperti bagian bawahnya ini yang GOP. Hingga mengalami kerugian sampai 100% dari budget yang disediakan karena adanya varian plus pada pemberian gaji untuk ANG. Untuk meningkatkan performa. Nah, dari permasalahan tersebut, saya memberikan saran yaitu untuk meningkatkan performa, terutama pada bidang-bidang description yang mengalami presentasi yang kecil, yang menyebabkan minus, yaitu dengan meningkatkan human resource dengan pelatihan atau keterampilan dan juga perlu diperhatikannya setiap pengeluaran yang diperlukan oleh hotel dan jika hasil laporan pengeluaran tersebut sudah sesuai, namun jika terjadi kesalahan perlu diperhatikan kembali setiap anggota yang berwenang dalam bidang pengeluaran tersebut karena ditakutkan terjadinya pengeluaran yang tidak sesuai seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.